Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, pada pertemuan 14 kali ini, yaitu uji ANOVA atau uji reliabilitas dan uji validitas. Kalian bisa buka modul dan bisa lihat lihat terlebih dahulu beberapa pengertian dari apa yang akan kita buat pada praktikum kali ini. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit. Terdapat uji validitas. Nah, validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor atau antara faktor yang satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Sebelum melakukan langkah yang ada di SPSS, terlebih dahulu data atau pertanyaan dikoding ke dalam Excel sehingga tinggal dikopas ke SPSS. Jadi teman-teman buat codingannya terlebih dahulu di Excel, kemudian bisa kalian langsung kopas ke SPSS kalian. Nah, pada program SPSS di sini dijelaskan teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate percent atau product moment percent dan corrected item total correlation. Masing-masing teknik perhitungan korelasi akan dibahas sebagai berikut. Nah, di sini ada korelasi produk moment percent. Nah, analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Jadi, skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu skor total, yang tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, di sini ada pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Nah, jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel, maka uji dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Nah, sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, uji dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Nah, di sini ada contoh kasus. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Andi membuat 10 butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah tabulasi data-data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel 9.1, contoh data skor hasil pendataan kuesioner, di mana terdapat subjek, skor item, dan skor total. Pada bagian subjek ditulis 12 angka, yaitu 12 responden, dan di sini ada 10 angka, yaitu 10 butir pertanyaan, dan terdapat skor total. Nah, sebagai sampel, responden pertama pada pertanyaan 1, responden pertama menuliskan angka 3, yaitu sesuai dengan keterangannya setuju. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ada angka 4 sangat setuju, dan seterusnya. Kemudian ditotalkan pada skor total. Setelah itu teman-teman bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, analisis ini dengan cara
mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi atau estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Atau dengan cara lain, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total atau teknik bivariate Pearson, tetapi skor total di sini tidak termasuk skor item yang akan dihitung. Sebagai contoh, pada kasus di atas, kita akan menghitung item 1 dengan skor total. Berarti, skor total didapat dari penjumlahan skor item 2 sampai item 10. Perhitungan teknik ini cocok digunakan pada skala yang menggunakan item pertanyaan yang sedikit. Nah, setelah itu ada pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka uji dua sisi dengan sig 0,05. Maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Dan yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, uji dua sisi dengan sig 0,05. Maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid.